Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman yang ambil mata kuliah SPH ya. Oke, sebelum kita belajar mengenai SPH untuk reviewnya, dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Nah, doa selesai. Oke, jadi untuk pertemuan ke 12 ya, untuk SPH kita mempelajari mengenai selaput ekstra embrio. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh tim penyaji gitu ya, apa-apa saja sih SEE atau selaput ekstra embrio yang dimiliki oleh beberapa kelompok hewan gitu ya. Nanti akan saya jelaskan juga perbandingan gitu ya antara yang aves dan juga yang pada manusia atau mamalia. Oke, di sini teman-teman saya berikan sedikit ilustrasi begitu ya. Ilustrasi mengenai beberapa kelompok hewan gitu ya, yang dimana nanti dari beberapa kelompok hewan ini tergantung gitu ya, tergantung ketika dia semakin sederhana, begitu ya, semakin sederhana hewannya itu dia struktur dari selaput ekstra embrionya tuh juga akan sederhana atau mungkin bahkan dia hanya satu lapis begitu ya. Tapi kalau pada semakin dia hewannya itu adalah hewan tingkat tinggi, itu berarti akan lebih banyak struktur atau lebih banyak lapisan dari selaput ekstra embrionya. Seperti itu. Oke, di sini kita akan belajar terlebih dahulu apa sih sebenarnya SEE itu gitu ya. Jadi SEE itu atau selaput ekstra embrio itu adalah selaput pada bagian luar yang membungkus embrio agar dia berada persis pada posisi yang normal di dalam organ reproduksi betina gitu ya. Jadi di mana SEE ini adalah tempat di mana embrio itu berkembang. Ya, di mana fungsi dari SE ini adalah perlindungan agar embrio ini tidak terkontaminasi gitu ya oleh antigen-antigen dari luar seperti itu. Nah, karena kita belajar tentang SPH gitu ya, perkembangan bagaimana sih berarti SEE ini terbentuk kayak gitulah. Pada SEE gitu ya, pada beberapa jenis SEE dan beberapa jenis embrio gitu ya, berdasarkan golongan tadi yang disebutkan di sini, itu dia pada masa perkembangannya itu berasal dari tubuh embrio sendiri, begitu ya. Tetapi ada juga dia gitu ya yang berada atau terletak di luar tubuh embrio kayak gitu sehingga dia tidak menjadi bagian dari tubuh embrio. Seperti itulah. Fungsinya tadi selain tadi dia sebagai tempat berkembang gitu ya, berkembang embrio, terus dia juga sebagai pelindung agar tidak mudah terkontaminasi oleh antigen-antigen atau patogen-patogen dari luar. Si SEE ini juga sebagai media perantara zat nutrisi dan juga media zat ekskresi, gitu ya, nutrisi. Jadi kalau pada mamalia, pada manusia itu nanti dia kayak sebagai satu aliran atau lapisan yang dia yang ngasih makanan sih ke embrionya kayak gitu dan dia juga yang mengeluarkan ekskresi atau pengeluaran gitu ya kotoran hasil metabolismenya ke luar dari SE ini seperti itu. Oke, untuk golongan reptil dan unggas gitu ya. SE ini dia biasanya berada di dalam samping kerabang telur gitu ya. Nah, untuk reptil dan unggas dia berada di samping kerabang telur yang berada di sebelah luar. Tapi kalau untuk yang mamalia itu adalah nanti sistemnya plasenta, seperti yang saya sebutkan gitu ya. Jadi nanti selaput embryonic fetus ini akan bersama dengan endometrium induk. Jadi selaput embrionik dari fetus akan nempel dengan induknya gitu ya di endometrium. Jadi kita sebutnya dengan sistem plasenta. Oke, ini aja beberapa macam SEE gitu ya yang kita pelajari, ada 4 macam. Yang pertama adalah kantong yolk, di mana kantong yolk itu adalah kantong kuning telur gitu ya. Dia berasalnya dari mana? Dia berasal dari perkembangan extra embryonic endoderm dan juga extra embryonic splanchnic mesoderm atau kita sebut dengan splagnopleura. Jadi kantong yolk ini berasal dari membran endoderm gitu ya, membran luar endoderm dan juga membran mesoderm yang splanchnic. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk yang kedua adalah allantois, di mana allantois ini dia dikembangkan atau berasal dari extra embryonic endoderm dan juga extra embryonic splanchnic mesoderm.
Nah, tapi kalau di sini kita sebutnya adalah splagmopleura juga ya, sama kayak yang York dan juga allantois. Terus untuk yang amnion itu berarti dia berkembang dari extra embryonic endoderm dan juga somatic mesoderm. Maka disebut dengan somatopleura. Chorion juga sama, dia berkembang dari extra embryonic ectoderm dan juga somatic mesoderm atau somatopleura. Jadi ingat teman-teman ingatnya adalah kalau amnion dan chorion gitu ya, maka itu adalah somatopleura, tapi kalau kantong York dan allantois itu adalah splagmopleura. Oke, ini adalah beberapa gitu. Ini adalah gambaran dari ini adalah embrionya, gitu ya. Yang saya tunjuk ini adalah embrionya dan ini adalah beberapa lapisan SEE-nya, gitu ya. Oke, ini calon jantungnya, begitu ya. Ini calon kolomnya, ini ada yolk sac, gitu ya. Ini kantong telurnya, gitu. Nah, kantong telur ini yang dia terbentuk dari splagmopleura, ya kan? Ini yang allantois, gitu ya. Nah, ini allantoisnya. Terus ini juga ada yang hindgut, ini nanti dia menjadi apa namanya saluran pencernaan gitu ya. Nah, ini ada amnion amnion ya. Lapisan ada amnion dan ini yang paling keluar adalah chorion ya dari somatopleura. Oke, terus selanjutnya adalah bagaimana sih pembentukan dan juga perkembangan SEE gitu ya. Kita belajar dulu dari yang amnion dan juga chorion. Nah, untuk perkembangan amnion dan chorion ini dia dimulai setelah proses gastrulasi dan juga neurulasi dengan cara pembentukan lekukan somatopleura mesoderm dan juga ectoderm. Maka perlakukan ini disebut dengan amniotic fold gitu ya. Jadi lengkung amniotik. Nah, bagian dalam ini nanti dia akan berkembang menjadi amnion, sedangkan yang bagian lapisan luarnya berkembang menjadi chorion. Jadi teman-teman bisa mengingat ya, kalau yang amnion itu dia yang berkembang apa namanya dalam lapisan dalam, kalau yang chorion itu yang dari untuk menjadi lapisan luar. Nah, ini ya, amnion yang lapisan dalam gitu ya. Ini si apa embrionya, ini amnion yang berkembang di dalam, chorion yang berkembang di luar, jadi lapisan luar. Seperti itu. Nah, terus untuk ruang di antara gitu ya, ruang di antara amnion dengan chorion ini nanti kita sebut dengan amniotic cavity atau kantung amnion kayak gitu. Nah, sedangkan di antara amnion dan juga mohon maaf. Jadi kalau ruangan antara amnion dan embrio kita sebut dengan amniotic cavity ya. Amnion dan embrio, ini embrio dan ini amnion itu kita sebut dengan amniotic cavity gitu ya. Nah, tapi untuk yang antara amnion dan chorion kita sebut dengan chorionic cavity atau extra embryonic column. Gitu ya, ini dia. Ini kan antara si amnion dengan chorion. Seperti itu. Oke, berarti karena tadi kita sudah menyebutkan ada amnion gitu ya, ada kantong amnion, berarti otomatis isinya adalah cairan amnion, di mana cairan amnion ini berfungsi untuk menjaga perkembangan embrio dari shock ataupun dari tekanan atau dari pergerakan yang berlebihan, seperti itu. Selain itu, dia juga berfungsi untuk menjaga temperatur agar tetap stabil dan juga menjaga dari adesi bagian fetus dengan kantong amnion. Nah, ini kalau pada hewan apa namanya hewan vivipar gitu ya, dia memiliki peranan yang penting pada proses kelahiran fetus. Karena nanti chorion bersama dengan allantois ini berperan dalam pembentukan organ respiratori pada hewan ovipar begitu ya. Sedangkan kalau pada hewan vivipar itu dia berperan pada pembentukan plasenta. Oke, ini ya untuk bagaimana sih pembentukan awalnya begitu. Teman-teman bisa lihat. Iya, ini yang A, ini B, dan ini C gitu ya. Untuk yang pertama, pembentukan dari chorionnya ya, yang terluar. Ini kan awalnya dia belum misah ya. Kalau aslinya kan dia sudah tertutup ataupun apa ya, sudah menempel ya. Nah, ini kan dia tadi. Nah, ini ya dari yang mesoderm sama ectoderm tadi ya.
Nah, nanti semakin lama dia nanti akan bersatu seperti ini. Nah, semakin bersatu, yang paling atas dia menjadi chorion tadi, yang bawah dia akan menjadi amnion. Begitu ya, sudah jelas yang terakhir paling bawah. Oke, terus selanjutnya mengenai perkembangan dan juga pembentukan allantois. Nah, kalau allantois itu dia berkembang dari hindgut. Hindgut itu yang nantinya juga dia akan menjadi saluran pencernaan, gitu ya. Seperti itulah. Dia berkembang dari hindgut sebagai kantung kecil yang kemudian dia akan berkembang dan tumbuh sebagai membran ekstra embrionik yang mengelilingi embrio di luar amnion, gitu ya. Kalau pada mamalia, allantois ini dia berfungsi dengan mesoderm dari korion untuk membentuk allantochorion yang berkembang membentuk sistem pembuluh darah. Kalau pada hewan ovipar, itu dia untuk allantoisnya dia terjadi gitu ya, ataupun berkembang di antara amnion dan juga yolk sac, begitu. Terus kalau oh iya, fungsinya gitu ya, fungsinya dari allantois, mesoderm dari allantois ini nanti dia akan berfungsi dengan mesoderm dari korion untuk membentuk lapisan korioallantois. Nah, lapisan ini yang bisa menembus ataupun melewati membran vitelin dan berkantung albumin serta berfungsi membantu dalam penyerapan albumin dan air. Kalau pada hewan vivipar gitu ya, pembentukan allantois ini berfungsi untuk mensuplai sirkulasi darah dari indukan ke embrio yang berisi oksigen dan juga nutrisi. Oke, terus selanjutnya ada yolk sac ya atau kantong kuning telur gitu. Lah kalau pada mamalia yolk sac ini gitu ya dia berkembang ataupun dibentuk dari apa namanya berkembang gini, jadi endoderm awalnya adalah berasal dari endoderm, dia nanti akan berkembang dan juga akan menyelubungi yolk atau kuning telurnya seperti itu. Nah, ini yolk sac ini dia memiliki peran pada apa namanya respiratori gitu ya atau pernafasan, terus juga pembentukan darah dan juga pada proses penyimpanan. Nah, si yolk sac ini dia nanti bersama dengan allantois akan membentuk plasenta dan juga umbilical stalk. Kalau pada hewan ovipar gitu ya, yolk sac ini terbentuk dari extra embryonic Splangnopleura gitu ya yang berkembang dan menyelubungi yolk. Yolk ini nanti akan dihubungkan ke lambung oleh yolk stalk dan yolk sac ini memiliki fungsi yang sama dengan hati yaitu sebagai organ hematopoiesis atau pembentukan sel-sel darah begitu ya dan juga melakukan fungsi-fungsi metabolisme dan biokimia lain. Nah, ini proses pembentukan selaput ekstra embrio pada Aves ya. Teman-teman bisa lihat dari gambar yang A bagian atas kiri, itu ya. Di sini ada yang kalian lihat yang biru, warna biru, merah, dan kuning gitu ya. Ini kan bagi yang Splangnopleura ya. Splangnopleura itu berarti yang mesoderm dan juga endoderm. Nah, nanti dia akan melakukan pelekukan ya. Teman-teman bisa lihat dia akan melakukan pelekukan ya, untuk yang bagian merah ataupun yang mesoderm ini ya. Dia akan membentuk allantois gitu ya. Yang bagian tengah kuning yang endoderm dia akan membentuk yolk stalk. Yang antara mesoderm endoderm bagian samping dia akan membentuk yolk sac gitu ya. Terus yang di sini akan membentuk amnion nanti ya. Nah, di sini akan membentuk anion. Anion ini berasal dari lapisan yang ektoderm dan juga mesoderm, gitu ya. Yang korion juga sama dari ekto dan mesoderm, hanya saja kalau yang amnion itu dia yang bagian ke tengah, kalau yang bagian korion itu adalah bagian yang samping, ya, ektoderm dan mesoderm yang samping. Setelah itu dia akan melekuk sedemikian rupa sehingga jadi seperti pada gambar yang C, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, embrionya mana? Ini embrionya ya, embrionya yang ini. Setelah itu dia setelah apa namanya berkembang, begitu ya, berkembang bersamaan dengan berkembangnya embrio. Ini adalah lapisan-lapisannya ya, ada allantois, dari keluar ada korion gitu ya, ada korion, ada allantois, ada amnion, seperti itu, begitu ya. Dan ini ada kantong kuning telurnya. Kalau di Aves tahu ya, fungsi dari kantong kuning telur ya berarti untuk membungkus kuning telur, di mana kuning telur itu berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi embrionya dari si Aves. Oke,
Ini untuk detailnya gitu ya, tadi bagaimana sih pembentukannya di sini untuk detailnya. Jadi untuk apa sih yolk ini kayak gitu ya. Yolk itu berarti tadi selaput yang menyelubungi kuning telur. Seperti itu, dia dibentuk paling awal dan dia berkembang baik pada unggas tetapi tidak berkembang baik pada mamalia. Kenapa? Karena pada mamalia dia akan mendapatkan nutrisinya nanti akan dari indukan. Jadi yolk ini tidak berkembang dengan maksimal. Tapi kalau pada telur, karena dia hewan ovipar, dia akan berkembang kepada maksimal gitu ya, karena dia kan tidak dikasih nutrisi langsung oleh si indukannya. Oke, terus selanjutnya. Oke, fungsinya nutritif ya. Misalkan teman-teman ini bisa dibaca, saya akan unggah materinya di Elita. Oke, ini perbedaan untuk yang yolk pada unggas dan juga pada mamalia ya. Kalau pada unggas tadi saya sampaikan ya, karena dia terbentuk secara sempurna sesuai dengan apa ya namanya, sesuai dengan fungsinya gitu ya sebagai pemberi nutrisi, lah dia sudah apa namanya sudah terbentuk di hari ke-6 setelah inkubasi, begitu ya. Nah, kantung telur ini lama-lama dia nanti akan mengecil karena apa? Karena otomatis kan kuning telurnya atau nutrisinya kan akan dimakan ataupun digunakan oleh si embrio begitu ya. Jadi dia lama-lama akan mengecil dan juga akan tertarik ke rongga perut gitu ya. Ini terjadi di hari ke-19 ataupun 2 hari sebelum dia menetas kayak gitu lah. Sisa kuning telurnya gitu nanti akan terserap seluruhnya begitu. Jadi biasanya setelah 6 hari setelah menetas. Jadi kenapa kalau ayam habis menetas itu kan kita nggak bisa ngasih makan sembarangan gitu ya, dan dia masih bisa tetap hidup karena masih ada sisa kuning telur atau sisa nutrisi yang bisa dia gunakan di tubuhnya. Terus selanjutnya Pak, kalau pada mamalia begitu si yolk ini gitu ya fungsinya nanti berperan juga dalam proses hematopoiesis atau proses pembentukan sel-sel darah begitu ya pada beberapa spesies, dan juga dia bisa sebagai sumber bakal sel gamet primordial. Oke, kalau selanjutnya untuk yang amnion, itu amnion berarti dia yang menyelubungi embrio ya tadi ya, karena embrio itu berada di dalam rongga amnion yang tadi berisi cairan amnion. Seperti itu ya. Fungsinya untuk apa? Yang pertama dia adalah untuk pelindung langsung embrio, terus dia akan menjaga embrio dari kekeringan, begitu ya. Terus dia sebagai penawar guncangan atau shock breaker, terus dia juga sebagai penawar tekanan, penawar suhu uterus, dan juga untuk memudahkan embrio untuk bergerak bebas atau bergerak leluasa, terus sebagai anti adesi dan juga penyerapan albumin. Kalau yang penyerapan albumin ini kita temukan pada ayam atau pada aves. Terus kalau pada mamalia ya, kondisi gitu ya, kondisi ketika dia adalah oligoamnios itu ketika cairan amnionnya kurang dari 500 ml. Kalau kebanyakan gitu ya, dia kita sebut dengan hidroamnios, berarti cairan amnionnya lebih dari 2000 ml atau lebih dari 2 liter. Seperti itu. Oke, untuk cairan amnion ini gitu ya, dia nanti akan bertambah sesuai dengan umur kehamilan atau kebuntingan dari si hewan tersebut, gitu. Kecuali saat bunting tua. Terus juga dia akan membantu melebarkan leher rahim dan juga akan melumasi jalan lahir. Seperti itu. Terus nih kelainannya tadi ya, kelainan ketika dia eh, kurang gitu ya, kurang atau jumlahnya sedikit atau jumlahnya terlalu banyak. Oke, kalau pada amnion sapi gitu ya, pada amnion sapi itu dia nanti akan membentuk amniotic plaque di umur 3 sampai 7 bulan. Nah, ini terjadi amniotic plaque ini adalah penebalan putih di beberapa tempat. Ini beberapa jenis volume amnion pada beberapa hewan mamalia ya. Ada yang pada manusia normalnya 1000 cc atau 1000 ml atau 1 liter gitu ya. Kalau pada anjing hanya sekitar 8 sampai 30 cc, pada kambing 400 sampai 1200, kalau pada babi 440 sampai 150 cc. Oke, kalau pada unggas gitu ya, pada unggas amnion ini dia tadi sampaikan ya berasal dari pelipatan somatopleura. Oke.
Terus ini tadi sudah saya jelaskan di atas, fungsinya pada unggas itu dia untuk mengambangkan gitu ya, mengambangkan si embrionya kayak gitu. Jadi dia fungsinya ngambangin si embrio, berfungsi untuk melindungi dan juga memungkinkan agar embrio itu bisa bergerak. Oke, terus selanjutnya yang ketiga ada korion gitu ya. Korion adalah selaput ekstra embrio yang paling luar. Gitu, dia bersama dengan alantois dia berada di bawah pori-pori cangkang. Gitu ya. Kalau pada sauropsida gitu fungsinya dari korion ini juga dia bisa menyerap kalsium. Nah, menyerap kalsium biasanya untuk membentuk rangka dari embrio. Nah, fungsinya apa? Korion itu yang pertama adalah membawa bahan-bahan berupa gas gitu ya untuk masuk ke peredaran darah fetus. Jadi kalau teman-teman bisa bayangkan kalau si cangkang telur gitu ya, cangkang telur kan di luar, terus bagaimana dia dapat dapat oksigen kayak gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari si korion ini. Jadi korion itu lapisan terluar ini dia kayak membentuk pori agar si oksigen itu tetap bisa masuk dan bisa digunakan untuk metabolisme dari si embrio. Terus yang kedua, dia selain dia bisa membawa masuk gas-gas, dia juga bisa mencegah masuknya bakteri. Jadi kayak ada sistem filter. Terus yang selanjutnya adalah dia akan menyerap ion dari cangkang kapur dan mendistribusikannya untuk pembentukan rangka atau tulang embrio melalui pembuluh-pembuluh darah alantois. Gitu ya. Terus kalau pada mamalia, gitu ya, kalau ini kan tadi pada Aphasia. Kalau pada mamalia itu korion, alantois dan endometrium uterus itu jadi satu untuk membentuk plasenta. Seperti itu. Nah, di sini dia akan menghasilkan hormon HCG yang berfungsi untuk merangsang sel-sel di plasenta dan ovarium induk untuk mensekresikan progesteron gitu ya, di mana progesteron ini berfungsi apa namanya digunakan gitu ya untuk penebalan penebalan dinding rahim gitu ya atau uterus agar dia penuh dengan pembuluh darah. Dia dia juga progesteron digunakan oleh kelenjar adrenal sebagai substrat untuk kortikosteroid. Seperti itu. Selanjutnya dia juga si HCG ini dia bisa menginduksi somatotrofin gitu ya atau laktogen plasenta di mana dia akan menginduksi kelenjar mamai untuk melakukan laktasi atau PLH ya plasenta laktogen hormon yang apa namanya menginduksi agar si kelenjar mamai ini bisa menghasilkan ASI. Oke, kalau pada unggas gitu ya, nanti si korion ini dia akan menempel pada selaput kerabang telur. Jadi kalau teman-teman ngeh gitu ya, teman-teman ngeh ketika nyeplok telur, itu kan ketika telur diceplok, itu kan nggak hanya cangkang kalsium aja yang terbelah. Ketika dilihat ada lapisan paling luar itu loh, lapisan setelah cangkang di dalam itu kan ada kayak lapisan putih ya. Nah itu adalah si korion tadi, gitu ya, korion dan juga alantois. Nanti di mana dia berfungsi untuk pertukaran gas dan juga air. Terus kalau yang pada mamalia, kita nanti dia kan berhubungan dengan endometrium tadi ya, plasenta, dan juga dia memiliki fili-fili gitu ya yang akan membuluh darah sebagai pertukaran darah dengan induknya. Nah, ini dia kalau pada mamalia teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman lihat dulu. Oke, ini pada embrionya ya. Ini embrio, ini matanya, ini hatinya. Nah, ini adalah umbilical cord-nya. Ini plasentanya yang nempel dengan si endometriumnya. Ini adalah amniotic sac, amniotic sac atau kantong amnion. Gitu ya, jadi ini ada cairan amnionnya. Nah, ini yang korion ya. Yang korion itu dia yang menempel sama si endometrium nantinya. Oke, terus yang terakhir adalah alantois gitu ya, di mana alantois ini berasal atau bentukannya dari envaginasi ventromedia usus belakang atau hindgut tadi ya. Oke, terus dia terdiri atas dua lapis ya, ada entoderm apa namanya usus dan juga mesoderm splagnis, yang dimana dia kaya akan pembuluh darah. Kalau pada reptil dan burung itu nanti selaput korion dan alantois ini
apa namanya, ini susunannya ya, selaput korion dulu, allantois baru dinding dalam. Kulit telur kayak gitu, dia banyak kapiler darah sehingga dia langsung berhubungan dengan udara luar. Kalau pada hewan besar begitu ataupun mamalia ya, dia terbentuk dari hari ke-24 sampai 27 kayak gitu. Jadi dia apeksnya akan menyempit dan juga miskin pembuluh darah. Seperti itu. Nah, sebenarnya fungsinya apa sih allantois itu gitu ya. Jadi fungsi allantois adalah dia sebagai kantung urin ekstra embrional gitu ya. Ini cairan urin itu kan banyak terdiri dari asam asam urat ya. Ini kita pelajari di fisiologi hewan ya, semester berapa? Semester 5 ya kalau nggak salah ya. Nah, kita akan membahas apa sih bedanya urea, asam urat dan lain-lainnya. Nah, jadi proses pengeluaran gitu ya, ekskresi dari eh, embrio itu salah satunya ada asam urat di mana diekskresikan atau dibawa gitu ya oleh si allantois ini gitu ya. Terus selanjutnya fungsinya adalah dia untuk melindungi paru-parunya gitu ya, paru-paru ekstra embrional. Terus selanjutnya dia bisa mencerna albumin pada golongan reptil, burung, dan juga mamalia yang bertelur yang sebagai plasenta fetus ini pada mamalia. Oke, ini untuk gambarannya. Tadi di gambar yang atas tadi ya sudah saya sampaikan. Nah, ini loh, yang paling luar ini adalah korion, berasal dari ektoderm dan mesoderm. Untuk amnion berasal dari mesoderm dan ektoderm ya, karena dia biru. Nah, sama ya, setelah itu ini ada beberapa organ yang akan jadi organ, begitu ya, akan jadi organ. Nah, di sini, ini yolk stalk-nya, ini adalah allantoic stalk-nya. Begitu ya. Oke. Nah, tadi kita sempat sampaikan gitu ya, ada allantois stalk atau tangkai allantois lah. Tangkai allantois ini dia berfungsi untuk menghubungkan allantois dan juga usus belakang atau hindgut. Terus tangkai allantois dan juga tangkai kuning telur ini nanti dia akan menjadi tangkai perut. Di mana di tangkai perut ini nanti dia akan terdapat banyak pembuluh darah gitu ya yang masuk dan juga keluar tubuh dari si fetus. Kalau pada mamalia, si amnion gitu ya, si amnion, terus tangkai kuning telur dan juga allantois ini dia akan menjadi tali pusar atau umbilical cord. Oke, terus kalau pada aves gitu ya, pada aves ini fungsinya allantois adalah untuk menampung sampah-sampah metabolisme gitu ya, urea atau asam urat. Kalau aves biasanya asam urat. Terus kalau pada mamalia itu contohnya pada babi gitu ya, dia berfungsi juga sebagai apa namanya penampungan sampah, tapi dia proporsinya lebih kecil gitu dibandingkan pada aves. Kalau pada manusia itu nanti dia kantung allantoisnya itu dia umumnya adalah menyempit gitu ya, menyempit dan dia akan menjadi satu menjadi ini tali pusat atau umbilical cord. Terus kalau tangkai allantoisnya nanti dia akan menjadi vesika urinaria. Oke, terus di sini adalah mengenai perbedaan SEE gitu ya pada mamalia dan juga aves. Kalau apa namanya kalau SEE gitu ya, SEE ini dibentuk sudah ada calonnya gitu ya, dan jauh lebih awal daripada aves kalau pada mamalia gitu ya. Pada tahap blastulasi dan gastrulasi itu sudah mulai terbentuk SEE. Kalau pada aves kan belum. Seperti itu ya. Terus nanti si trophoblast tadi, gitu ya, trophoblast tadi nanti dia akan menghasilkan hormon HCG untuk menginduksi corpus luteum graviditalis. Kayak gitu sehingga dia menyebabkan ataupun membentuk rongga amnion di ICM atau inner cell mass. Nah, ini dia untuk apa namanya proses pembentukannya ya, ini sama hampir mirip dengan apa yang saya jelaskan tadi di atas. Nanti teman-teman bisa dibaca. Oke, nah ini selanjutnya ada perbandingan tiga SEE gitu ya, atau 3 selaput ekstra embrio pada
ayam, yang atas ini adalah ayam. Terus yang B, yang sebelah kiri bawah itu ada pada babi, dan yang C itu pada manusia. Gitu ya, teman-teman bisa 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 bandingkan ya ini pada embrio pada manusianya di seperti ini. Karena dia tadi saya sampaikan dia ada apa namanya? Tali plasentanya, nah, chorion allantoisnya dia ada di sini. Nempel dengan endometrium. Kalau pada Aves gitu ya, karena dia tidak mendapatkan nutrisi dari indukannya, jadi yang besar di awal adalah yolknya atau kuning telurnya gitu ya. Terus yang sini ada yolk sac, berarti otomatis kalau kuning telur ya di cover oleh yolk sac. Di sini ada allantoisnya, di sini ada amnionnya ya. Kalau pada babi, teman-teman juga lihat ini sama, ini di sini adalah embrio, ini yolk sac-nya juga ada, hanya saja tidak sebesar pada ayam gitu ya. Di manusia dan juga di babi juga sama-sama ada, hanya saja dia memang tidak sebesar dengan ayam karena babi pun dia juga hamil kan ya, si indukan babi itu kan hamil juga. Seperti itu. Oke, cukup dari saya untuk reviewnya. Silakan teman-teman bisa dilanjutkan diskusinya mengenai SIE di forum EITA sesuai kelas masing-masing. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.